Insya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan sidang tugas akhir secara online pada hari ini, sidang ke-4 yang akan dilaksanakan oleh Mas Santri atas nama Muhammad Aziz Ismail. Mengingatkan kepada Aziz untuk waktu presentasi 15 menit, lalu akan dilanjutkan sesi tanya jawab 15 menit. Pada Aziz dipersilakan untuk mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Kak, layarnya udah kebagian belum, Kak? Belum terlihat. Belum ya? Bentar. Bentar, Kak. Kok nggak bisa dipilih ya? Udah kelihatan, Kak? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penguji sekalian, Kak Indra, Pak Prana, Kak Ali maupun Kak Ridwan, saya akan mempresentasikan sidang hasil tugas akhir saya yang berjudul penggunaan framework Code Igniter untuk membangun aplikasi distro baju online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul, ini biodata saya, nama saya Muhammad Abdul Aziz Ismail, Bandung 18 November 1999. Saya membuat aplikasi distro baju yaitu create a website for UMKM clothes merchants yang bernama Sirius. Sirius adalah sebuah website online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai merek fashion yang bertujuan untuk memfasilitasi, mempermudah dan memperluas para pedagang fashion UMKM. Latar belakang dari aplikasi saya itu kurangnya dikenal dan tidak ada relasi awamnya para pedagang UMKM terhadap teknologi dan keterbatasan modal dan tidak adanya lapak. Dan tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah para produsen distro baju untuk memasarkan produk-produk mereka, apalagi untuk produsen yang baru yang produk bajunya belum terkenal, yaitu untuk para usaha pedagang baru yang baru memulai karirnya di bisnis berjualan online, dan mengumpulkan dan memfasilitasi para produsen baju-baju distro untuk menjual produk mereka. Deskripsinya, saya menggunakan CI atau Code Igniter yang merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC
untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Ada pula toko online yaitu toko yang menjual barang-barang yang direalisasikan dalam tampilan sebuah website yang dapat diakses saat terhubung dengan jaringan internet, dapat dibuka dalam berbagai perangkat menggunakan web browser. Lanjutan deskripsinya itu ya, distro baju atau kaos distro. Kaos distro yang umumnya dibuat guna memenuhi kepuasan dari kalangan muda yang selalu merasa tidak puas dengan berbagai macam bentuk mode yang diinginkan olehnya. Contoh desainnya seperti karakter idealis, ada desain dari produk terbatas, kualitas produk, jahitan khusus, atau pula pola model kaos yang unik. Bahan dan alat yang diperlukan ada dua, yaitu mulai dari hardware maupun software. Hardware yaitu perangkat komputer, jaringan internet, dan di software terdiri dari sistem operasi Windows 10, Visual Studio Code, CAM web browser, dan MySQL untuk database-nya. Dan di sini ada skema pengerjaan, yaitu planning, penyiapan bahan dan alat, pembuatan flowchart, pembuatan aplikasi, testing, dan publish. Tapi di sini saya hanya selesai sampai pembuatan flowchart saja karena keterbatasan media yang ada. Dan di lini masa saya kelihatan nggak Pak di sini? Ya, belum. Yang Oh, di iya. kamera, yang di kamera. Oh, oke. Agak di zoom Nah, dikit di lini mungkin masa. sambil dijelaskan saja. Iya, sampai itu. Nah, di lini masa ada analisa masalah yang saya tentukan dari minggu pertama hingga minggu kedua di bulan April. Dan lalu penentuan judul yang sempat beberapa kali diulang karena ada kesamaan ide dari Mas Andri yang lain, yaitu dari minggu kedua hingga minggu keempat di bulan April. Dan setelah semuanya selesai, yaitu penyiapan alat dan bahan yang dimulai dari minggu keempat di bulan April hingga minggu pertama di bulan Mei. Lalu pengerjaan proyek TA dimulai pada bulan Mei dari minggu pertama hingga minggu keempat. Pembuatan laporan TA dimulai dari minggu ketiga bulan Mei hingga minggu keempat bulan Juni. Lalu pembuatan slide TA yang saya buat ini dari awal minggu pertama bulan Juli hingga minggu kedua bulan Juli. Bimbingan PS dimulai dari awal proyek dimulai, yaitu minggu kedua April hingga minggu pertama bulan Juli kemarin, dan selesai pada minggu kedua di bulan Juli. Final achievement atau yang saya hasilkan itu penyiapan bahan dan alat, planning seperti pembuatan ERD yang saya buat di sini, yaitu di sini ada identitas pembeli yang memiliki atribut username, alamat, ID pembeli, password, dan nama, yang melakukan orderan atau memiliki relasi yang ada relasinya yang melakukan order, yang memiliki atribut ID order, ID produk, tanggal yang memerlukan produk, yang dimana produk pun memiliki atribut mulai dari harga, stok, nama produk, jenis produk, maupun ID produk. Produk disuplai dari admin yang memiliki atribut username, ID admin, jabatan, password, nama, dan alamat. Dan order memiliki relasi yang dengan pembeli yang itu melakukan pembayaran, yang memiliki atribut ID order, ID pembayaran, dan jenis pembayaran. Dan flowchart, ini flowchart saya. Jadi di sini ketika user masuk ke web dan menginput barang yang diinginkan, lalu mencari barang yang diinginkan.
ketika user sudah mencari barang yang diinginkan, lalu muncullah barang yang dicari, ada pilihan beli atau tidak. Ketika user memilih pilihan tidak, maka balik lagi ke pilihan yang mencari barang yang diinginkan. Tetapi jika user memilih ya, user akan melanjutkannya menyimpan ke keranjang, lalu akan muncul lagi pilihan belanja lagi atau tidak. Jika user memilih pilihan belanja lagi atau ya, maka user akan disuruh untuk menginput barang apalagi yang diinginkan. Tetapi jika tidak, akan melanjutkan ke mengisi jumlah barang yang dibeli, alamat tujuan, dan kemana alamat tujuan yang dikirim. Setelah melakukan semuanya terisi, lalu user akan disuruh untuk melakukan konfirmasi akan mendapatkan konfirmasi kode pemesanan, lalu nota total pembayaran, dan memilih metode pembayaran. Yang di sini metode pembayarannya itu bank. Setelah ntar disediakan pilihan nomor rekening banknya, lalu user disuruh untuk melakukan transfer rekening. Nanti user disuruh mengirimkan bukti transfer dan akan ke pihak satu. Pihak satunya itu usernya. Lalu bukti transfer pun akan dikirimkan ke web saya, yaitu Sirius, dan pesanan setelah diproses akan dilanjut ke penjual, dan penjual akan diproses melakukan packing barang pesanan. Lalu setelah penjual akan mengirimkan menginput nomor resi kepada web, lalu barang dikirim dan barang diterima oleh user, dan user bisa mengulas barang yang diterima lalu selesai. Lalu kesimpulannya itu aplikasi toko online distro baju perlu dibuat karena memudahkan para produsen baru untuk memasarkan produknya. Diperlukan niat, waktu, kesabaran, dan perangkat keras maupun perangkat lunak yang memadai untuk membuat aplikasi ini. Tetapi karena tidak ada peralatan yang memadai, jadi aplikasi ini tidak selesai dibuat dan hanya sebatas konsep saja, dan hanya sebatas sampai full charge saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indra? Indra lagi di belakang, mungkin di sana dulu peran. Oh boleh, silakan. Oke. Baik, Aziz, dengar? Iya, Pak Ridwan. Ya. Tadi aplikasinya tentang apa? Tentang ini buat toko online distro baju. Oh, jadi penjualannya secara online seperti itu ya? Iya, penjualannya secara online. Berarti intinya di penjualan? Iya, intinya di penjualan. Terus pakainya CI ya? Iya, pakainya CI. CI versi berapa? CI yang terbaru versi 3 kalau salah. Terbaru apa yang dipakai? Terbaru mah versi 4 atau? Oh iya, ya yang dipakai. Versi 3, berarti versi 3 yang dipakai. Iya. Kemudian untuk menjalankan aplikasi tersebut, CI-nya butuh apa aja? Apa aja yang dibutuhin? Aplikasi CI ya butuh SAM buat ngerunning ini program PHP-nya. Terus butuh Visual Studio Code buat modelingnya, tapi Visual Studio Code bisa diganti sama yang kita
kita inginin lain yang lebih nyaman kayak Sublime Text, tapi saya di sini pakainya Visual Studio Code waktu di sana. Oke. Ada lagi? Udah sih kayak segitu. Kalau MySQL-nya itu terpisah atau jadi satu dengan SAM-nya? MySQL-nya nyatu, udah include di SAM-nya. Udah include. Nah, berarti Ya, ada apa, di SAM ada apa aja? Ada Apache buat local host-nya, sama MySQL, sama yang lainnya nggak tahu apa, lupa. Oke, tapi yang dipakai hanya ini MySQL sama Apache-nya doang yang dipakai. Oke, baik. Kemudian kalau kita mau naruh folder aplikasinya di SAM itu taruh di folder apa? Di htdocs. htdocs ya. Kemudian Ya, aksesnya gimana? Cara menampilkan aplikasinya? Cara menampilkan di webnya. Ya. Jadi kita tulis localhost, terus nama folder yang mau kita tampilin, yang nama folder project kita. Misalnya kan kalau saya tuh serius, jadi localhost serius kayak gitu. Oke, sip. Kemudian yang kedua, tadi flowchart saya sempat dengar, gambarnya nggak terlalu kelihatan sih, tapi Ini gambarnya ini sih nggak jelas, nggak terlalu jelas. ya. Ya, coba begini. Kalau misal setelah penjualan, ini sudah dijual, Iya. barang sudah diterima nih sama konsumen, ternyata barangnya nggak sesuai dan konsumen mau komplain, fiturnya di mana ya? Fitur kayak refund gitu ya, kayak Ya. kalau kayak gitu kita apa ya, user paling chat ke adminnya dulu, ntar sama admin dicek apakah benar apa enggaknya. Kalau adminnya nggak tanggung jawab, Insya Allah amanah, Kak. kan kayak contoh misal Bukalapak, uangnya tuh nggak bakal diterima kalau sudah konfirmasi konsumennya bahwa ini barang oke dan bagus sesuai pesanan. Nah, kalau ini aplikasi ini gimana status kasusnya? Jadi uang diterimanya tuh setelah kayak barang diterima, ntar ada konfirmasi gitu loh. Ya, kan tadi transfer bank dulu nih, pembayaran dulu kan, baru barang dikirim. Iya. Nah, kalau kasusnya barang udah diterima tapi nggak sesuai, mau komplain kayak gimana? Nah, Uang konsumen ini aman loh. Kan kita nggak tahu ya adminnya siapa. Gitu. Nah, aplikasi itu harus memikirkan itu juga, keamanan dari data konsumen atau dari uangnya dan segala macam. Nah, di sini belum diatur ya berarti? Iya, belum, kayaknya di flowchartnya belum sempat diatur. Oke, berarti itu harus dipikirkan juga ya, Aziz, kalau misalnya nanti akan digarap secara real project-nya. Ya. Kemudian sasaran dari aplikasi ini siapa? Orang umum kah? Atau Ya, organisasi atau apa? Iya, orang umum kayak yang tadi dijelasin, yang di latar belakangnya itu yang kurangnya dikenal. Jadi pedagang baru yang belum dikenal gitu, belum, terus nggak punya relasi gitu, nggak punya kenalan buat memasarkan produknya, terus awamnya terhadap teknologi itu, jadi bisa tahu jadi cara mudah untuk memasarkan si produk tuh gimana. Terus yang dengan minimnya modal tuh bisa dengan mudah memasarkan si produknya. Oke, di sini latar belakang ada poin UMKM tuh awam terhadap teknologi ya? Iya. Oh ya. Nah, gimana caranya dia mau mengakses aplikasi ini kalau dia awam? Nah, ada fitur apa yang bisa memudahkan mereka pakai aplikasi ini? Ada jadi ya? tampilan itu ntar dibuat seminimalis, jadi gimana ya, semudah gitu. Tampilan aja, jadi tampilan aja. Jadi untuk orang awam tuh mudah digunakan gitu. Apa nggak ada panduannya gitu? Disiapin nggak panduannya? Ada nanti, kalau cuman kan
nggak ada contoh ininya. Ya, tadi saran Ana harus disiapkan panduan penggunaan aplikasinya. Ya, karena Ana pribadi nih, misal Ana jadi penjual di Shopee, itu Ana harus belajar lagi tuh. Ya, nggak, Ana tahu teknologi, tahu website misal, tapi masih harus belajar lagi gimana cara untuk ordernya, gimana cara menerima uang, mengirim barang segala macam. Nah, itu harus dibuat tuh ya panduannya, Aziz ya, Iya. biar mudah. Kemudian bisa di scroll lagi ke bawah, Ini tujuan. Kemudian bawah. Nah, yang bisa pakai aplikasi ini siapa sih? Yang bisa semua kalangan tuh bisa pakai aplikasi ini, Kak. Maksudnya ini buat toko tertentu atau seperti macam Bukalapak yang bisa banyak pedagang jualan di situ? Semua ini tuh bisa banyak pedagang, cuman di sini tuh dikhususin cuma buat jual baju gitu. Jadi itu biar bukan baju aja sih, fashion gitu. Pokoknya buat dari mulai baju, celana, pokoknya dikhususin buat fashion, jualan fashion gitu. Kalau misal nih nggak ada pandemi, kan pengerjaan proyek kira-kira 3 bulan ya? Iya. Selesai nggak bikin sampai ke transfer bank segala macam? Insya Allah sih bisa selesai, Kak. Bisa selesai. Iya. Kalau yang pakai fitur transfer bank itu pakai apa ya? Cara orang melakukan pembayarannya gimana? Kalau transfer bank paling cuman kayak kita nampilin kode rekening doang. Jadi kita nampilin beberapa kode rekening bank, kan si user tinggal milih aja mau transfer ke rekening bank yang mana. Ntar si bukti pembayarannya dikirim ke si webnya kayak gitu. Uangnya langsung masuk ke pedagang apakah ke yang punya aplikasi yang ngolah? Ke yang ngolah dulu. Jadi uangnya masuk dulu ke yang ngolah aplikasinya. Jadi setelah user menerima barangnya, baru terus ada laporan barang sudah diterima, baru si pengolah lanjutin si uangnya ke si pedagang. Oke. Ya, berarti sistemnya sama seperti itu ya. Toko-toko online lainnya, kayak Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Nah, tadi saran Ana tadi, satu, dibuatkan fitur untuk komplain, ya, gimana kalau misalnya barangnya tidak sesuai dan segala macam, customer bisa komplain. Kemudian yang kedua, buat panduan aplikasinya, karena UMKM kan tadi katanya banyak yang awam teknologi, agar memudahkan. Ya, sama perhatikan keamanan dari data pengguna konsumen, baik dari datanya maupun dari uangnya ya. Apalagi sudah main transferan itu harus diperhatikan. Itu aja sih Aziz, cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mas Prana. Baik, terima kasih Kak Ridwan. Aziz, slide-nya bagus, Jis. Ini kapan bikinnya, Jis? Waktu pas bimbingan, dari pas bimbingan sih. Soalnya pas bimbingan belum sempat bikin, jadi ya dari semenjak bimbingan itu, dari bimbingan Pak Nanang. Itu baru bikin ini? Iya, baru bikin. Oke. Jis, presentasinya pakai apa nih, Jis? Pakai laptop atau pakai komputer, Jis? Pakai laptop, punya teman. Jadi ini juga email teman, Kak. Ini numpang ini, minjem. Iya. Oke. Berarti tadi juga sempat minjem dulu tuh, yang pas. Iya, makanya tadi masuknya agak lama gitu. Oke. Jadi tadi kali agak lama. Apa seenggaknya ada usahanya, Jis, bagus. Cuman, kalau saya lihat di bagian deskripsi ini ya, saya mau menilai dari presentasinya dulu. Saya apresiasi Aziz buat menghasilkan slide yang seperti ini. Gitu, membuat slide seperti ini saya sangat apresiasi. Cuman ada beberapa yang seperti user experience-nya tuh agak kurang, Jis.
UI-nya sebenarnya saya bilang bagus, cuman kayak user experience-nya agak kurang. Contohnya tadi di bagian deskripsi coba. Di bagian deskripsi yang ini. Ya, nah, oke. Di sini saya tidak bisa membaca tulisan yang setelah kode igniter apa itu? Merupakan yang ini ya? Ya kan. Jadi kalau orang yang lihat agak sulit gitu istilahnya. Ya karena ada backgroundnya warnanya hampir kan gitu kan agak sebenarnya bagus kalau ada motif-motif seperti itu. Saya seneng gitu kan lihat. Cuman untuk kena background itu seharusnya diapakan ini? Apakah dijadikan hitam? Kayak gitu juga. Diganti di warnanya biar nggak terlalu cerah nabrak ini Pak. Iya, betul nabrak itu kan orang jadi lihat itu tulisannya apa sih gitu. Itu kan jadi seperti mengurangi penilaian untuk isinya itu loh gitu. Sebenarnya saya bilang ya bagus, ini beda sama yang lain, sama teman-teman yang lain yang istilahnya terpaku sama slide yang dikasih sama Pananang ya. Kalau ada teman-teman Ajis tuh kebanyakan slide-nya mirip-mirip sama yang dikasih sama Pananang tuh. Nah ini Ajis saya lihat paling berwarna nih jadinya. Gitu. Bagus ini istilahnya dan ada nuansa apa nih Jepang-Jepangan juga. Gitu iya ada tulisan Jepang-Jepangnya gitu. Oke, kemudian kalau saya lihat kan ini Ajis megang laptop ya. Kenapa flowchart-nya di kertas Jis? Tadinya tuh ini kayaknya tuh mau dimasukin slide, udah dibikin slide kosong waktu itu tuh. Cuman kayak lebih enak waktu ngejelasinnya tuh waktu pakai dipegang aja gitu. Jadi analisa ini masa sama flowchart yang lain-lainnya tuh jadi mending ditulis aja lebih enak gitu. Bukannya lebih enak kalau dimasukin slide ini ya, jadi tulisannya lebih kelihatan gitu. Jadi tinggal dengerin kamu jelasin alurnya step by step dan kita tinggal lihat flowchart-nya lebih jelas di sini kalau dimasukin slide. Bukannya gitu ya? Kenapa kamu malah berpikiran malah dibikin? Emang sih lebih simpel juga istilahnya, tinggal gambar doang gitu kan, lebih cepat dibanding bikin di slide. Cuman untuk dari segi kita ngelihatnya juga tadi kan nggak kelihatan. Iya, cuman gambaran kasarnya aja. Oh, dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan. Itu jadinya kita kurang kelihatan. Oke, tadi Ajis bilang pencapaiannya sampai mana sih? Sampai flowchart. Iya, flowchart doang. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya si lini masa itu kan lini masa yang Ajis buat tadi itu kan sebenarnya apa namanya? Ada pengerjaan. Kemudian tadi yang Ajis buat itu apa? Yang mana? Yang Ajis gambar di kertas itu apa? Itu apa aja? Selain flowchart sama apa satu lagi yang di kertas? Ada ERD. ERD sama flowchart? ERD, flowchart sama lini masa yang digambar di kertas. Oke, itu lini masa planning atau lini masa pengerjaan, real pengerjaannya? Ini lini masa yang planningnya. Oh, planning, berarti nggak sampai ke bagian pengerjaan proyek TA, Jis? Iya. Sempat ngoding, Jis? Kalau waktu di asrama sempat ngoding dikit, dia doang. Jadi mana? apa ya? Waktu di asrama tuh baru coba-coba gitu, kayak waktu Aira juga tahu, jadi gimana ya, habis itu jadi nyoba dulu baru dikerjain. Jadi paham. Tuh. Tapi udah mulai dicicil gitu Jis ya? Ya udah mulai dicicil waktu di asrama. Ya meskipun kayak nyobain satu fitur meskipun belum digabungin, tapi seenggaknya aja sudah nyobain fitur itu gitu ya? Iya kayak gitu. Oke, saya paham. Saya juga biasanya kayak gitu memang. Oke, berarti kalau Ajis sendiri yang menilai, kira-kira Ajis sudah mengerjakannya itu berapa persen sih ngodingnya itu? Dari keseluruhan? Paling sekitar 30-40an sih. Soalnya baru sederhana banget fiturnya. Jadi keburu pulang gitu. Waktu emang benar-benar mau dikerjain tuh malah disuruh pulang.
Oke, berarti 30-40% itu kalau dalam bayangan saya berarti seenggaknya mock-up udah ada Jis ya? Iya, udah bisa ini sih CRUD waktu itu. Oh, udah bisa CRUD. Iya, udah sempat bisa CRUD. Di bagian apa Jis CRUD-nya? Di bagian baru admin sih, jadi udah kayaknya tuh mau bikin CRUD itu, lagi mau cari ini cara bikin user biar bisa masukin barang juga waktu itu tuh. Oke, tapi nggak sempet ya karena keburu pulang ya? Iya, keburu pulang. Oke. Berarti codingannya ada di komputernya Ajis, bener? Iya, ada di komputer saya. Kalau nanti saya buka komputer Ajis, saya tanya letak codingannya, Ajis bisa kasih tahu ya? Iya, bisa. Oke. Baik, terima kasih Ajis. Iya, keperangan. Sekian dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Indra. Atau Kak Indranya masih ini? Oh, udah, oke. Oke, baik, terima kasih pada Dewan Penguji. Untuk Dewan Penguji, apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, untuk Aziz, menurut tadi kata Pak Prana, slide-nya berbeda ya, bagus. Karena berbeda dengan teman-temannya. Oke, langsung saja untuk mohon didengarkan karena saya bacakan untuk penilaiannya. Dari Pak Prana memberikan nilai untuk Aziz sebesar 78,6. Selanjutnya dari Pak Ridwan memberi